Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, anak-anakku yang sangat Tuhan Yesus kasihi, saya berharap bahwa kita semua pada saat ini ada dalam keadaan sehat dan baik. Karena itu kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Terpuji Engkau Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa, kasih setiamu senantiasa melimpah bagi kami. Pada saat ini, kami bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing, kami boleh duduk sejenak untuk boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, ajar kami bukan hanya sekedar mengerti dan memahami, tetapi ajar kami untuk boleh melakukan kebenaran firman itu dimanapun Tuhan tempatkan kami, untuk kami boleh lakukan dengan baik dan benar. Biarlah ya Tuhan, Engkau Allah yang bersabda bagi kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dipersilakan berdiri. Kita akan membuka Alkitab kita dari Rut pasal 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15 yang mengatakan, pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara.
Senang kita bisa berkumpul kembali. Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anakku pasti ada dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, kalau kita melihat di Indonesia ini ada banyak reaksi atau banyak hal yang berbeda ketika orang melihat status. Seseorang kalau memiliki pasangan itu akan lebih dihormati dibandingkan dengan seseorang yang statusnya adalah seorang janda. Karena ada banyak opini kalau dia seorang janda, orang merasa kasihan. Apalagi kalau dia tidak memiliki pekerjaan. Pasti orang akan menganggap bahwa mungkin dia berkekurangan. Tetapi kadang ada orang juga yang berimage negatif terhadap status seorang janda. Nah, hal ini terjadi juga pada orang Yahudi. Artinya kita melihat ada dua wanita janda, yaitu Ruth dan Naomi. Janda berarti mereka tidak memiliki suami. Tetapi bukan hanya itu saja. Ternyata mereka juga tidak memiliki keturunan. Nah, yang bagi orang Yahudi itu adalah aib, itu adalah sebuah kesialan. Karena itu kalau kita melihat akan pasal sebelumnya, yaitu pasal 1, hal yang berkaitan dengan kehidupan Naomi dan juga Ruth, yaitu adalah penderitaan dan kesulitan yang diawali dari bencana kelaparan di Bethlehem. Naomi pindah ke Moab, tapi sampai di Moab, Naomi justru kehilangan suaminya. Setelah itu anak-anaknya memutuskan menikah dengan perempuan Moab atau orang kafir. Apalagi orang Moab itu adalah musuh dari bangsa Israel. Yang bagi orang Israel itu tidak diperbolehkan. Artinya mau dikatakan di sini bahwa sudah kehilangan suami, anak-anak Naomi melanggar. Bahkan tidak cukup sampai di situ. 10 tahun kemudian anak-anaknya mati tanpa menyisakan keturunan. Jadi mau dikatakan Naomi dan Ruth merupakan janda. Janda tanpa memiliki harta, janda tanpa memiliki keturunan. Artinya apa? Artinya bahwa tidak ada masa depan. Walaupun Ruth ikut bersama dengan Naomi, itu tidak menjamin bahwa hidup mereka bermasa depan di Bethlehem. Sebab pulang tanpa suami dan anak-anak serta cucu laki-laki, mereka tidak bermasa depan. Naomi tidak mendapat warisan. Makanya tiba di Bethlehem, justru Ruth pergi memungut sisa jelai di ladang Boas agar dapat bertahan hidup. Tetapi apa yang disampaikan ini menurut opini manusia. Tetapi hal yang berbeda menurut Tuhan. Justru Tuhan peduli, justru Tuhan mengasihi orang-orang seperti itu. Justru di tengah-tengah situasi itu, Ruth mendapatkan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan ketika dia melakukan dua hal. Artinya yang pertama, dikatakan Ruth adalah seorang menantu yang mengurus mertuanya dengan baik, walaupun itu bukan ibu kandungnya.
Artinya bagaimana anak mantu, dia begitu setia, dia begitu taat kepada mertuanya. Dia tidak membandingkan bahwa ini hanya mertua, tetapi dia melakukannya seolah-olah itu ibu kandungnya. Dan bukan hanya itu saja, bahkan Ruth dengan setia melakukan apa yang diminta Naomi untuk mendatangi Boas. Dan Ruth melakukan itu dalam ayat 7b dan ayatnya yang ke-8. Di situ Ruth menempatkan diri di kaki Boas. Nah, menempatkan diri di kaki ini adalah tindakan merendahkan diri. Dan ketika orang meminta pertolongan, atau sama dengan berlutut dan mencium kaki. Karena hal itu disarankan Naomi agar supaya Ruth memiliki masa depan, agar supaya Ruth hidup bahagia. Itu di dalam pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Jadi Naomi ingin agar supaya Ruth berbahagia. Dan hal yang kedua, Ruth melakukan itu karena dia sudah menjadi orang yang mengakui Allah Israel adalah Allah dia. Sehingga Ruth percaya apa yang dilakukannya itu baik. Karena dia percaya bahwa Allah tidak meninggalkan dia. Bahwa pasti apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang baik. Tidak mencemarkan nama keluarga, bahkan tidak mencemarkan nama Allah karena perbuatannya. Dan apa yang dilakukan oleh Ruth justru mendapat respon yang positif dari Boas. Boas bersedia menolong Ruth. Boas bersedia menolong bukan karena mungkin Ruth cantik atau rajin, tekun. Tetapi Boas tahu bahwa Ruth adalah perempuan baik-baik. Ketika dalam perjumpaannya bersama-sama dengan Ruth, dalam ayatnya yang ke-11, Boas menyatakan itu. Bahkan dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan Ruth tidak mencari laki-laki yang lebih muda darinya atau yang tua, yang kaya atau yang miskin. Dan Boas melihat bagaimana Ruth setia kepada mertuanya dan juga setia kepada Allah. Walaupun dikatakan Boas bersedia menolong, tetapi ternyata ada masalah dengan seorang keluarga lain yang justru seharusnya dia yang wajib menebus Ruth. Karena Boas hanyalah keponakan dari Elimelek, tetapi masih ada orang yang lebih berhak. Tetapi orang itu menolak sehingga Boas menebus Ruth dan menjadi istri Boas. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, hidup tidak selamanya ada dalam penderitaan. Hidup tidak selamanya ada dalam pergumulan dan juga kesulitan. Tetapi Tuhan juga menganugerahkan kehidupan yang penuh berkat. Namun sekalipun hidup dalam pergumulan dan kesulitan, bukan berarti kita tidak bisa berbuat baik. Betul tidak Bapak Ibu saudara-saudara? Artinya mau dikatakan bahwa dalam kondisi yang berat itu, kita diajak tetap mau setia kepada Allah yang kudus. Kita percaya kepada Allah, maka hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Ruth ketika ia menjalani kehidupannya bersama dengan mertuanya. Nah, karena itu ketika orang menghadapi pergumulan, bukan berarti hatinya itu sudah mati rasa. Bukan berarti dia sudah tidak bisa mengasihi orang lain. Kadang kita beranggapan kalau kita tidak memiliki harta kekayaan,
Kalau kita lagi ada dalam pergumulan, bagaimana kita bisa membantu, bagaimana kita bisa menolong orang lain. Sedangkan diri kita sendiri saja sudah terseok-seok, sudah sangat prihatin kondisinya, bagaimana kita masih bisa mengasihi orang lain? Bagaimana kita masih peduli dengan orang lain? Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita melihat situasi itu, kita hanya berfokus pada diri kita sendiri. Kita tidak memfokuskan kehidupan kita kepada Allah, sehingga kita bisa melihat bahwa sekalipun di tengah-tengah situasi, kondisi, ketika kita ada dalam pergumulan, kesusahan, kita pun masih bisa membantu orang lain. Kita masih bisa peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak menjadikan bahwa kekurangan, bahwa kesulitan, pergumulan membuat kita tidak mampu lagi untuk peduli, untuk mengasihi orang lain. Kita tidak hanya memikirkan diri sendiri. Karena itu kita diajak untuk mari kita mengasihi sesama, peduli terhadap sesama. Berjalan bersama dengan Allah. Nah, sehingga ketika kita memasuki bulan pelayanan dan kesaksian, khususnya di bulan Juni ini, di minggu terakhir, pertanyaan bagi kita, sudah sejauh mana kita saling mengasihi? Sudah sejauh mana kita saling peduli satu dengan yang lain? Khususnya bagi mereka yang ada di pos-pos pelayanan dan kesaksian, yang ada di daerah-daerah terpencil. Ketika mereka harus melewati berbagai tantangan untuk mencapai pos pelayanan daerah yang akan dilayani, khususnya para pelayan firman dan sakramen, para pendeta-pendeta, bahkan jemaat yang ada di sana. Apakah pernah kita berpikir untuk bagaimana kita bisa membantu mereka, menolong mereka? Memikirkan bagaimana mereka juga bisa hidup dengan layak, dengan baik. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat ini kita diajak sebagai keluarga. Kita belajar untuk setia, kita belajar untuk taat, kita belajar untuk mensyukuri kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita saat ini melalui perwujudan hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Baik kita yang ada di kota maupun kita yang ada di desa. Sehingga kita boleh menjalani kehidupan kita dengan baik. Seperti Ruth pada akhirnya bisa mendapatkan kehidupan yang diberkati. Dimuluskan kehidupannya karena ia orang yang taat. Sekalipun juga ia memiliki latar belakang orang kafir, tapi akhirnya Ruth memutuskan untuk setia kepada Allah Israel. Sehingga mau dikatakan seberat-beratnya hidup, tapi Tuhan masih memberikan solusi. Tuhan memberikan jalan keluar. Mungkin bagi manusia sudah tidak ada lagi masa depan, tidak ada lagi harapan. Tetapi bagi Tuhan, semua itu bukanlah yang harus kita imani. Bahwa yang harus kita imani bahwa Tuhan selalu bekerja, Tuhan selalu menguasai, Tuhan selalu memberkati akan kehidupan kita. Contoh yang nyata, bahwa Ruth dan Naomi diberkati. Sehingga kita melihat bahwa penderitaan, pergumulan, kesulitan dalam kehidupan kita itu pasti ada ujungnya. Seperti yang dialami oleh Naomi dan Ruth. Dan bagi kita sebagai orang percaya, maka akhir dari penderitaan itu adalah kekal, bukan kebahagiaan sementara. Karena kita tahu bahwa pada akhirnya anak dari Boas dan Ruth menjadi opanya Daud. Dan dari keturunan Daud lahirlah Kristus. Dan cerita Ruth berakhir dengan kebahagiaan. Kebahagiaan akan kita dapatkan kalau orang percaya menjalaninya dalam ketekunan iman, dalam kesetiaan, dan upaya mengandalkan Tuhan. Naomi dan Ruth, mereka susah dahulu. Tetapi mereka tetap beriman, tetapi mereka tetap berpengharapan.
Dan apa yang dilakukan oleh Naomi, dia bukan mengerjai Ruth dengan menyuruh mendatangi Boaz pada malam hari. Tetapi ia ingin mereka punya kehidupan yang baik, punya masa depan. Ya tentu ini juga yang harus kita lakukan. Kita harus bekerja dengan baik. Kita juga yakin bahwa memang pasti dalam melakukan sesuatu ada tantangan, ada pergumulan, ada penderitaan. Tetapi hidup mengandalkan Tuhan dan tetap setia di tengah-tengah kesulitan hidup, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahwa penderitaan yang kita alami, kesulitan, pergumulan, kesusahan tidak hanya menjadi cara Tuhan untuk mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Tetapi kita diajak untuk percaya. Karena justru dari penderitaan dan pergumulan, bahkan kesulitan, Tuhan sedang mengubah dunia di sekitar kita agar juga memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan tunggu. Mari bergegas. Segera lakukan apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sekalipun penderitaan, pergumulan, persoalan kita hadapi, tetapi tidak menyurutkan langkah dan semangat iman kita untuk terus kita melakukan karya-karya atau perbuatan-perbuatan yang indah dan baik di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah yang senantiasa menganugerahkan kasih setia bagi setiap orang yang percaya. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau Tuhan yang selalu mengarahkan akan kehidupan umat-Mu. Ketika ada dalam persoalan, ketika ada dalam pergumulan, ketika ada dalam kesulitan. Karena kami meyakini ketika kami belajar dari kisah Naomi dan Ruth, bukan hanya penderitaan, bukan hanya kesulitan yang mereka hadapi, tetapi juga pada akhirnya mereka mendapatkan kebahagiaan. Tuhan yang ada di dalamnya, yang sudah boleh menopang dan menolong akan hidup dan kehidupan mereka. Di bulan pelayanan kesaksian ini,
Kami pun mau berdoa untuk para pelayan firman dan sakramen yang Tuhan tempatkan di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Biarlah ya Tuhan Engkau memampukan mereka untuk boleh mewujud nyatakan kasih, untuk boleh menumbuhkan akan iman jemaat, untuk siap sedia sekalipun di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak menyenangkan. Ketika pun mereka harus berhadapan dengan berbagai tantangan, baik itu medan, baik itu orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan akan terus dinyatakan, diwujudkan, disampaikan. Sehingga setiap orang yang percaya akan tetap senantiasa menjadi orang-orang yang tetap tangguh di dalam iman, tetap kuat untuk boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa saling mengasihi satu dengan yang lain. Orang-orang yang senantiasa tetap setia dan taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena itu ya Tuhan ya Bapa, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di Immanuel Makassar. Kami tidak tahu keberadaan mereka masing-masing. Tetapi lewat tempat ini, rumah ibadah, kami membawa mereka di dalam doa-doa pada saat ini. Engkau Tuhan kiranya menyertai dan memberkati mereka masing-masing, baik sebagai kepala keluarga, baik sebagai ibu rumah tangga, baik sebagai anak-anak, orang yang sudah lanjut usia. Biarlah ya Tuhan ya Bapa, Engkau Allah yang akan tetap senantiasa memberkati mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, pendidikan mereka, sehingga mereka boleh merasakan penyertaan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan mereka. Berkati mereka yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah, yang bergumul dengan kondisi kesehatannya, yang mungkin sampai pada saat ini belum bisa sembuh, belum dipulihkan. Tetapi bukan berarti Allah tidak memberikan kesembuhan, tetapi justru Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan sukacita, perhatian yang diberikan dari keluarga. Itu juga merupakan cinta dan kasih daripada Allah. Kiranya ya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati. Berkati setiap pergumulan kehidupan mereka. Ketika mereka mengalami berbagai pergumulan karena masalah ekonomi, karena masalah pekerjaan, karena masalah pendidikan, Tuhan, apapun itu, jangan biarkan mereka hilang harapan, jangan biarkan mereka putus asa, sehingga pada akhirnya mereka menjauh daripada Tuhan, mereka tidak taat dan setia lagi kepada Tuhan. Tetapi justru di tengah-tengah situasi tersebut, mereka meyakini bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan jalan keluar di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan akan bukakan jalan. Dalam keyakinan iman untuk mereka boleh melihat kasih setiamu Bapa. Bapa di surga, kami mau berdoa juga bagi keluarga yang masih dalam suasana duka cita. Ketika Tuhan memanggil kekasih-kekasih kami, yang kami sebut dengan hormat, namanya almarhum Bapak Andarias Christian Blegur, dan sudah dimakamkan pada hari Minggu kemarin. Keluarga Blegur Sapan merasakan duka cita yang mendalam. Tetapi ya Tuhan, Engkau Allah yang akan tetap senantiasa menghiburkan mereka, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita, tetapi dalam iman mereka memiliki pengharapan untuk kembali menjalani kehidupan mereka. Demikian juga kami kehilangan akan rekan sepelayanan kami. Kami kehilangan orang yang memiliki dedikasi di tengah-tengah pelayanan kami, bahkan juga di tengah-tengah keluarga. Kami kehilangan sebagai jemaat
atas orang yang kami kasih, bahkan bagi keluarga. Bapak Penatua Alex Saroinsong. Tuhan, biarlah Engkau Allah yang akan menghiburkan istri dan kedua anak kekasih, bahkan keluarga besar. Biarlah mereka boleh melihat bahwa peristiwa ini adalah suatu peristiwa iman yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Bahwa mereka adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk boleh tetap kuat di dalam iman percaya mereka. Untuk tetap dimampukan Tuhan menjalani, melanjutkan apa yang sudah diteladankan oleh almarhum. Karena itu ya Tuhan, sebagai jemaat kami merasakan duka cita yang mendalam. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tetap senantiasa menguatkan, meneguhkan dan menghiburkan kami semua. Sehingga kami pun tetap menata akan hari esok, melanjutkan pelayanan kami dalam tuntunan dan pertolongan daripada Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percayakan seluruh keberadaan kehidupan kami. Kami pun bersyukur bahwa ibadah boleh terlaksana dengan baik. Tim multimedia, Engkau sudah berkati mereka dalam jerih lelah mereka. Tuhan tuntun mereka tetap beri sehat, tetap beri kuat. Kantoria, organis, kasih setiamu akan selalu menaungi dan memberkati akan kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam keberdosaan kami pun datang meminta pengampunan kepadamu. Biarlah dengan cinta dan kasih-Mu, Engkau akan menuntun kami untuk kehidupan yang lebih baik. Untuk kami benar-benar melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Inilah kami Bapa, yang kami bawa doa ini. Dan kami sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri.
Abu Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Hidup dalam keluarga yang saling mendukung dan saling berbagi harus terus-menerus dibentuk dan dipelihara. Bersama dengan GPIB sebagai sebuah keluarga besar, kita pun berupaya untuk terus memelihara hubungan kekeluargaan di antara kita, baik jemaat di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Allah hadir di wilayah manapun karena Ia harus terus memandang bahwa semua yang diciptakannya adalah baik. Sama dengan udara ku hirup kasih-Mu, dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Di dalam suka duka Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya, dalam kerajaan-Mu Kau ubah dunia. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya.